Halo Sobat Cakap, saya Lydia Oktaviani sebagai pengajar materi belajar mengelola dokumen dan surat untuk staf administrasi perkantoran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke topik pembahasan mengenai gimana sih cara mengelola surat dan dokumen untuk pekerjaan staf administrasi perkantoran. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke topiknya. Nah, sebelumnya Sobat Cakap pasti bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya pekerjaan administrasi itu? Baik, saya akan menjelaskan pengertian unsur dan tugas dalam kegiatan administrasi atau pekerjaan seorang administrator. Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, administrasi yaitu sebuah tugas di mana seseorang harus melakukan kegiatan seperti membuat naskah, bahan presentasi, menerima telepon, menerima dan mengirim surat, kemudian melakukan pencatatan-pencatatan yang dibutuhkan, dan menjalankan SOP sesuai instruksi dari atasan. Lalu kemudian, apa sih unsur yang bersinggungan dengan administrasi? Yang pertama yaitu adalah organisasi. Organisasi merupakan sebuah tempat di mana kegiatan administrasi dijalankan. Nah, di dalam organisasi ini nantinya sekumpulan orang akan dikumpulkan untuk menggerakkan suatu kegiatan. Lalu selanjutnya, unsur dalam administrasi yaitu manajemen. Di dalam manajemen akan ada penggerak, kemudian manajer, kemudian seseorang yang akan menginstruksikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu keuangan. Nah, di dalam keuangan ini, tugas administrasi berkaitan dengan fungsi pembiayaan, yakni bagaimana awal mula dana dikumpulkan hingga bagaimana pertanggungjawaban dari pengumpulan dana tersebut. Selanjutnya adalah perangkat. Nah, apa sih tugas yang dijalankan administrasi dalam mengelola perangkat? Yakni bertugas sebagai mengatur pembelian, kemudian segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh kantor diatur di dalam kegiatan perangkat. Kemudian kepegawaian. Di dalam kepegawaian, administrasi nanti akan berfungsi mulai dari perekrutan, kemudian pengembangan kepegawaian sampai pada tahap pengakhiran kerja dari seorang pegawai. Lalu selanjutnya adalah tata usaha. Di dalam tata usaha, seorang administrasi nantinya akan bertugas melakukan pencatatan, kemudian melakukan pengiriman ataupun penerimaan segala sesuatu dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu komunikasi. Di dalam komunikasi, administrasi nantinya akan mengatur pola kegiatan yang akan bersinggungan dengan setiap divisi pada sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu hubungan masyarakat. Di sini fungsi administrasi adalah nantinya akan mengatur hubungan perusahaan dengan masyarakat di sekitar ataupun konsumen. Selanjutnya, secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu, secara sempit, administrasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan catat-mencatat, kemudian surat-menyurat, lalu pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan. Secara luas dan keseluruhan, administrasi dapat diartikan sebagai seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih, yang dimana nantinya mereka akan mencapai sebuah tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu dengan berdaya guna dan berhasil guna.